memuji dan meninggikan Allah kita yang luar biasa. Mari saudara, kita mau satukan hati kita untuk sungguh-sungguh boleh menikmati kehadirannya di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita akan naikkan pujian semusim berlalu, namun Tuhan selalu rela.
ke tempat ini tidak sama seperti waktu kami datang, tetapi kami akan pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran-Mu boleh disampaikan dan kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kekuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan di dalam ibadah kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau tinggikan Allah kita, datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Dapat rasakan
terima sukacita surga? Amin. Di tengah badai yang bergelora, di tengah persoalan hidup, ada sukacita yang memampukan kita bisa melewatinya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh ditaburkan. Kita sungguh-sungguh mau tinggikan Allah kita yang luar biasa. Yesus, kemuliaan. Saya kembali untuk bangkit berdiri, kita sembah Dia.
Mari kita sebelum firman Tuhan diberitakan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami menikmati anugerah-Mu atas hari ini, hari yang Kau berikan bagi kami, di mana kami bisa datang pada Engkau dalam hari perhentian ini. Biarlah Tuhan kami mau memuji-muji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah yang Kau sediakan bagi kami, dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang persiapan hati kami sekalian, agar apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami boleh menerimanya, kami simpan dalam hati, kami jadi pelaku-pelaku firman, dan kami tahu Tuhan, firman Tuhan penuh kuasa untuk menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau fokus akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri tema, percayalah, janjinya pasti digenapi. Ya. Saudara, nas firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, saya ambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai yang ke-8. Agak panjang, tapi akan kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi saudara. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Ia berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Satu lagi saudara, ayat yang akan kita baca dari Yesaya 65 ayat yang ke-17. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak timbul lagi dalam hati. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau Tuhan atau Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, tentu ada langit yang lama dan bumi yang lama. Ya, saudara, hal ini mengingatkan kita akan penciptaan ketika penciptaan awal.
manusia diciptakan, yaitu diciptakan di Taman Eden ya, atau di Firdaus ya. Manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden dengan segala kenikmatan, dengan segala kenyamanan, dengan segala kecukupan, semuanya sempurna diberikan Tuhan untuk manusia. Saudara, sungguh suatu hal yang barangkali yang sangat menyenangkan gitu ya, berada di Firdaus ketika itu. Waktu itu hanya ada Adam dan Hawa. Ya, saudara, tapi sayang semua itu menjadi rusak gitu ya. Tuhan udah menciptakan yang indah-indah buat manusia, tetapi ternyata manusia merusaknya. Dengan apa saudara? Manusia kemudian jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena didustai oleh iblis. Kaolo gitu ya saudara, sehingga menurut akan apa yang dikatakan iblis. Apa akibatnya saudara? Akibatnya adalah manusia harus mengalami kesulitan dan penderitaan yang berlarut-larut terus gitu ya. Manusia menderita. Bahkan saudara ya, sampai manusia itu dikutuk oleh Tuhan. Jadi kesusahan dan kesedihan, penderitaan mulai dialami manusia. Wah, ya sayang saudara ya, waktu itu manusia kaolo oleh iblis, dibohongin oleh iblis sampai semuanya berantakan, semuanya rusak. Apa yang direncanakan Tuhan menjadi rusak. Manusia harus mengalami kesulitan. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Mengatakan seperti ini. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, saudara, inilah hukuman yang diterima oleh manusia karena manusia telah membangkang daripada Allah. Ya, saudara, tapi kita bersyukur. Allah ternyata berinisiatif ya. Kemudian setelah manusia mengalami masa yang panjang penderitaan, kemudian Allah kita bersyukur Allah berinisiatif untuk mengakhiri penderitaan manusia. Dengan apa saudara? Dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, siapa? Yesus Kristus, dengan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kesalahan-kesalahan manusia, menebus dosa-dosa manusia. Ya, ini Allah yang berinisiatif ya untuk mengakhiri akan penderitaan manusia ini. Bahkan saudara, bukan itu saja, bahkan lebih jauh lagi, Allah berjanji akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Jadi Tuhan berjanji akan memperbaharui semuanya, memberikan langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang lama, bumi yang lama akan berlalu. Segala penderitaan dan air mata yang saat ini menjadi bagian dari hidup kita akan Tuhan hapus, dan maut tidak akan ada lagi. Itulah janji Tuhan ya. Dikatakan lagi, perkabungan dan ratap tangis atau duka cita akan menjauh dari kita. Segala sesuatu yang lama akan berlalu. Tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan mengatakan kemah Allah juga akan ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kita akan menjadi anaknya. Saudara, inilah yang Tuhan janjikan bagi kita.
Tuhan sangat memperhatikan manusia, Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan mau memperbaharui semuanya. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa sedemikian jauh, tapi Tuhan berjanji akan memperbaharui. Saudara, masalahnya ya saudara, apakah saudara percaya akan janji-janji Tuhan ini? Ya, apakah saudara percaya akan janji Tuhan? Mungkin ada yang meragukan ya, bahwa Tuhan akan sungguh-sungguh melepaskan kita, Tuhan akan sungguh-sungguh membebaskan kita, melalukan akan segala penderitaan dan air mata kita. Ya, oke saudara, sebelum kita mempercayai ya, sebelum kita mempercayai akan janjinya itu, mari kita harus tahu dulu lah ya, harus tahu dulu dan kita harus mengenal dahulu siapa yang memberikan janji itu ya. Yang memberikan itu adalah janji Tuhan. Tapi mari kita mengenal dulu Tuhan yang menjanjikan itu. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak kenal dengan Tuhan, bisa-bisa kita semua ini akan itu semua yang Tuhan katakan itu menjadi harapan yang kosong ya. Jadi kalau kita nggak percaya gitu, atau istilah sekarang barangkali kita di PHP, PHP itu pemberi harapan palsu gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengenal siapa yang menjanjikan itu, kita akan bisa harapan kita akan kosong saja. Jadi setelah kita mengenal dengan baik, kita baru bisa menaruh kepercayaan kepadanya. Ya, karena kita yakin bahwa janji-janjinya itu pasti akan digenapi ya. Kalau kita sudah kenal siapa yang menjanjikan itu, kita sudah mendengarkan janji-janji Tuhan tentang Yerusalem baru tadi ya, kita sudah baca. Sekarang mari kita pelajari bagaimana Tuhan meyakinkan kita akan menggenapi akan janji-janjinya. Ya. Ayat yang kelima tadi ya, dalam ayat kelima ini Tuhan ini berkata, lihatlah. Nah, ya. Saudara, kata lihatlah ini menunjukkan apa saudara? Menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan, lihat gitu ya, lihat buktinya, lihat janjinya ini. Bukan sekedar janji yang kosong, melainkan janji yang akan pasti digenapi. Lihat buktinya, seperti itu. Jadi saudara, Tuhan pasti akan menggenapi. Dia ingin melihat kita buktinya dan percaya dan meyakinkan kita yang sering kita ragu-ragu akan janji-janji Tuhan ini. Bahkan ditambahkannya lagi ya, kata-katanya ini, firman-Nya mengatakan, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Puji Tuhan saudara, kita dipastikan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Kata-kata Tuhan bisa dipegang, firman Tuhan bisa dipegang ya. Tuhan mengatakan seperti itu, dan itu kata Tuhan atau firman Tuhan mengatakan seperti itu, supaya kita lebih yakin lagi ya akan janjinya. Selain tadi firman ucapannya itu, kita juga bisa melihat saudara apa yang dikerjakan dan bagaimana sifat atau karakter daripada Tuhan kita, yang Tuhan yang memberikan janji ini. Kita lihat ya, selain apa yang diucapkan, kita lihat apa yang Tuhan perbuat bagi kita, karakternya, sifat daripada Tuhan. Masih di ayat yang kelima ya, kita lihat sifat Tuhan yang pertama. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Itu Tuhan mau melakukan itu. Aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Dia sanggup saudara. Dia sanggup memperbaharui apa saja yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya. Kalau kita mau menyerahkan apa saja yang kita alami dalam kehidupan ini, Tuhan sanggup untuk memperbaharui. Mungkin saat ini saudara,
hidup kita ini sudah berantakan barangkali ya. Hidup kita sudah nggak ada harapan seperti itu. Kesehatan kita barangkali sudah merosot. Sakit penyakit ini saya rasa-rasanya nggak akan sembuh seperti itu ya. Mungkin juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi ekonomi kita sudah barangkali udah gawat ya. Kita udah morat-marit lah. Kita mungkin merasa gelisah, kita merasa bingung bagaimana caranya kita menanggulangi masalah ekonomi kita yang kalau kita mengerjakan segala sesuatu rasanya buntu aja ya, segala rupa gagal saja gitu, sehingga kita menjadi serba salah. Masalah ekonomi kita menjadi masalah dalam kehidupan kita. Suasana rumah tangga barangkali, saudara, suasana rumah tangga kita sudah berada di ambang kehancuran barangkali ya. Suami istri sudah tidak akur lagi, sudah tidak harmonis, sudah saling menjauh barangkali ya, sudah hidup memisah gitu. Tuhan, saudara, udah nggak punya harapan. Saudara, kalau kita mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, Dia sanggup ya, saudara. Dia sanggup menjadikan semua itu baru. Ya. Dia tidak sekedar melakukan tambal sulam atau diperbaiki sedikit-sedikit, tetapi Dia betul-betul akan memperbaharui hidup kita. Kalau kita memang percaya dan sudah menjadi umatnya, hidup kita akan diubahkan menjadi baru, saudara ya. Kalau kita percaya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, saudara, mungkin ya suatu saat kita belum merasakan semua ini, tetapi Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya, pada waktu yang tepat. Tuhan akan memperbaharui akan hidup kita ini. Saudara, alangkah senangnya ya kalau kita berada dekat Dia, kita mempercayai Dia, kita mengandalkan Dia, menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Setiap kali kita memerlukan pertolongan Tuhan, Dia segera akan mengulurkan tangannya, Dia akan membaharui semangat kita, Dia akan membaharui kesehatan kita, dan Dia akan membaharui keadaan ekonomi kita. Semuanya Tuhan Dia sanggup untuk memperbaharuinya. Ya, itu sifat karakter Tuhan yang pertama. Tuhan sanggup memperbaharui hidup kita. Yang dalam keadaan apapun Tuhan bisa ya, sanggup. Itu karakter yang kedua, saudara ya. Sifat Tuhan yang kedua adalah di ayat yang ke-6a. Ayat yang ke-6a, sifat dan karakter Tuhan yang kedua. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara, Alfa adalah merupakan abjad Yunani yang pertama, dan Omega adalah abjad Yunani yang terakhir ya. Jadi awal A sampai Z lah gitu, sampai Z. Jadi karakter Tuhan itu Dia yang mengawali dan Dia pula yang akan mengakhiri. Saudara, Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah, nggak pernah ditinggalkan pekerjaan Tuhan itu ya, tidak pernah mogok di jalan. Tuhan itu nggak meninggalkan kita begitu saja. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya. Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Jadi kita nggak pernah digantung ya. Tuhan akan selalu menolong kita sempurna ya, sampai selesai. Dia tidak pernah mangkrak ya. Mangkrak seperti proyek-proyek
Wisma Atlet gitu ya, yang mangkrak udah dibikin setengah, ditinggalin nggak jadi. Tuhan nggak pernah seperti itu. Pekerjaan Tuhan pasti akan selesai sampai tuntas. Dia selalu menyelesaikannya. Dia tetap setia dan tidak pernah ingkar janji. Ingat ini ya, Tuhan itu tetap setia selamanya dan tidak pernah ingkar janji. Saudara, mungkin pernahkah kita suatu saat merasa ditinggalkan karena barangkali doa-doa kita rasanya tidak segera dijawab oleh Tuhan gitu ya. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah berhenti di jalan. Kalau kita merasakan seperti itu, mungkin kita perlu introspeksi diri. Kita perlu mawas diri. Apakah bukan kita yang justru meninggalkan Tuhan kita? Ya, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Sifat Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Dia telah atau sudah menyertai kita pada awalnya dan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Ya, Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, ini janji Tuhan ya. Ini sekali lagi janji Tuhan. Tuhan pasti akan melaksanakannya ya. Akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kemudian satu lagi, 2 Yohanes 1 ayat yang kedua. 2 Yohanes 1 ayat yang kedua. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi ayat yang lainnya, banyak saudara ayat-ayat yang menyatakan seperti ini, bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Itu sifat Tuhan yang kedua ya. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia tetap setia, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian sifat atau karakter Tuhan yang ketiga ya. Masih di ayat yang ke-6 tapi di ayat yang ke-6b ya. Ayat yang 6b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sifat Tuhan yang ketiga adalah selalu memberi. Tuhan itu senang memberi ya. Tuhan selalu mencukupkan akan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Itulah sifat Tuhan yang ketiga, adalah selalu memberi. Sifat ini saudara nampak dari ciptaan-ciptaan Tuhan. Kita lihat ya, ciptaan-ciptaan Tuhan di bumi ini, seluruh bumi ini ya. Kita lihat ada matahari. Matahari apa saudara? Matahari selalu memberikan kehangatan, selalu memberikan sinarnya bagi kehidupan umat manusia. Kemudian kita lihat ada pohon-pohon, tanaman-tanaman, mereka memberikan daun-daunnya, memberikan hasilnya, memberikan buahnya, memberikan umbinya. Semua ciptaan Tuhan selalu memberikan untuk manusia. Ya, saudara, ada air yang memberikan kesejukan kepada kita. Tuhan selalu senang memberikan segala sesuatu pada kita. Tercermin daripada ciptaan Tuhan ini. Jadi kita ingat bahwa Tuhan selalu senang memberi ya. Bahkan dia berkata seperti ini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Ya, saudara, mungkin saudara saya udah meminta kepada Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan mau apa sama? Mintalah gitu. Minta lagi lah kepada Tuhan. Berdoalah pada Tuhan. Karena kalau kita minta, Tuhan akan memberikan.
ya kepada kita. Jadi mintalah. Kalau kita butuh sesuatu, jangan ada Tuhan udah tahu kita kebutuhan kita. Nanti juga Tuhan akan memberikan. Tapi Tuhan mau mengatakan apa? Mintalah. Sampai sekarang kamu belum meminta, mintalah gitu. Jadi artinya apa? Tuhan mau melimpah-limpahkan, memberikan semuanya bagi kita. Ya, saudara, puncak daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa, saudara? Memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Itu adalah puncak dari pemberian Tuhan kepada kita, anugerah Tuhan bagi kita, memberikan anak yang tunggal, menebus dosa-dosa kita. Jadi itulah, saudara, Tuhan selalu senang memberikan sesuatu kepada kita. Jadi orang yang dikuasai oleh Roh Allah akan mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan Yesus, ya. Suka memberi, tangannya gampang terulur bagi pekerjaan Tuhan dan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kalau kita sama juga, ya, kalau kita sering memberi, senang memberi kepada orang, itu adalah karakter Tuhan, ya, senang memberi. Tetapi ya namanya manusia, kadang-kadang senang menerima, lebih senang menerima daripada memberi. Kalau ada orang yang gratis nih mau memberi ini, wah kita langsung gitu, ya, kita antusias. Tetapi kalau ayo kita memberikan akan menyumbang, kita akan memberikan sosial kepada orang, mundur semua, saudara. Jadi karakter Tuhan adalah senang memberi. Tetapi kita juga harus seperti Tuhan Yesus, ya, selalu sifatnya, karakternya memberi dan memberi, bukan menerima dan menerima saja. Jadi saudara, kita lihat, ya, ada 3 karakter atau sifat Tuhan yang kita bisa kenal di dalam perikop ini, ya. Di dalam perikop ini banyak sifat karakter Tuhan yang lain, tapi saya batasi dari karakter Tuhan dari Wahyu 21 ini. Jadi ada 3, ya. Yang pertama adalah apa tadi, saudara? Sanggup menjadikan segala sesuatu baru. Ya, saya akan menceritakan ilustrasi, ya, seperti ini. Saudara, tahun lalu saya dikasih televisi, saudara, ya, televisi yang cukup besar, televisi. Kemudian, saudara, setelah saya pakai kira-kira 1 tahun 2 bulan lah, kira-kira 1 tahun 2 bulan, ya, televisi itu rusak, saudara. Televisinya sama sekali nggak bisa dilihat gambarnya gitu, ya. Saudara, saya bagaimana caranya? Saya tentu akan memperbaiki. Saya kirim televisi saya ke service center atau ke dealer. Lama, saudara, ternyata nggak selesai gitu, televisi itu diperbaiki. Dan kemudian setelah 1 minggu dia mengabarkan bahwa televisinya nggak bisa diperbaiki, saudara, rusak, nggak ada harapan lagi. Padahal garansinya 1 tahun, tapi ini baru 1 tahun 2 bulan, baru masalahnya sedikit. Bagaimana solusinya, saudara? Ya, saya relakan begitu saja, tapi ternyata dia memberikan solusi. Solusinya apa, saudara? Kami akan ganti yang baru, bukan diperbaiki. Televisi saudara tidak diperbaiki, tapi kami akan gantikan yang baru. Digantinya apa, saudara? Diganti dengan model yang baru, dengan karakteristik yang lebih modern lah gitu, ya, atau yang lebih maju. Sehingga televisi saya jadi baru lagi dan punya fasilitas yang lebih baik gitu, ya. Kan zaman sekarang televisi itu yang zaman analog itu akan dihapus gitu, ya. Jadi siarannya harus digital. Yang televisi saya yang rusak itu masih analog. Jadi saya berikan tipe yang baru dengan TV yang sudah digital. Wah, saudara, senang, ya, senang. Televisinya diberi baru dan fasilitasnya lebih baik.
Demikian juga saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan akan memperbaiki hidup kita yang sudah rusak, yang ya katakanlah mungkin nggak ada harapan, nggak bisa diperbaiki, Tuhan akan memperbaharuinya. Plus bonus. Bonusnya ada apa? Kita diberikan yang lebih baik lagi. Karakter kita akan diperbaiki. Mungkin hidup kita yang lama, yang masih punya karakter yang tidak baik, Tuhan memperbaharui dan sekarang karakter kita malah karakter yang lebih baik lagi. Itulah Tuhan kita. Bukan memperbaiki tetapi memperbaharui. Jadi itulah karakter Tuhan yang pertama ya. Yang kedua tadi adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali, dia pula yang mengakhiri. Semuanya akan berjalan dari awal kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Itu janji Tuhan. Dan sifat karakter Tuhan yang ketiga adalah senang memberi. Ya, saudara, dengan melihat ketiga karakter tadi ya, dengan sifat itu, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjadikan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dia sanggup untuk menghapus segala air mata kita. Dia sanggup menjadikan Yerusalem yang baru, Taman Eden yang baru, yang penuh kemuliaan. Kita harus percaya ini ya, karena sekarang kita sudah kenal siapa Tuhan kita, apa yang Dia bisa perbuat bagi kita. Sampai di sini kita sudah yakin ya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Masalahnya sekarang, siapa saudara yang layak menerima janji-janji Tuhan kita? Apakah kita semua layak menerima janji-janji Tuhan? Ayat yang ke-7 saudara. Kita akan baca ayat yang ke-7. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi siapa yang menang akan memperoleh semua janji-janji Tuhan. Saudara, seperti yang baru-baru ini ya, kalau seseorang itu menang ya, kita pernah lihat ya di televisi ada atlet yang berhasil meraih kemenangan atau menjadi juara pada suatu event olahraga ya, misalnya Olimpiade seperti itu. Saudara, ketika dia pulang ke tanah air, dia mendapat hadiah yang dijanjikan oleh ya entahlah oleh siapa, oleh pemerintah atau oleh presiden begitu seperti itu ya. Dia dijanjikan uang yang melimpah, rumah, mobil yang baru dan semua fasilitas saudara. Kalau dia bisa menang dalam pertandingan, dia akan mendapatkan semuanya. Demikian juga kita saudara, kalau kita bisa menang kata Tuhan, Tuhan akan memberikan janji-janji itu kepada kita. Tentu saja untuk memperoleh kemenangan ini kita tidak bisa santai-santai, tetapi kita harus perjuangkan, kita harus berjuang saudara ya. Demikian dengan kita juga harus berjuang untuk memperoleh kemenangan itu. Dan jika kita menang ya, dan jika kita menang, masih ada lagi saudara reward atau bonus yang dapat kita peroleh. Ayat yang ke-7b. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Wah, ini hadiah yang sangat luar biasa ya. Tuhan mau menjadi Allah kita dan kita mau dijadikannya anaknya Tuhan ya. Kalau kita adalah anak, maka kita juga saudara, menerima warisan daripada Allah. Saudara, Allah yang menjadi Bapa kita ya. Tuhan mengatakan kita akan dijadikan anaknya, berarti Dia adalah Bapa kita. Tuhan akan memberikan warisan kepada kita. Kita adalah anaknya. Saudara, maka kita juga, kalau kita menjadi anaknya, kita juga memiliki kuasa yang dimiliki oleh Bapa. Karena kita
karena kita membawa otoritas dari Allah ya. Tuhan mewariskan otoritas kepada kita. Otoritas apa? Mari kita baca selanjutnya 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, saudara, bonus kalau kita menang, bonusnya berlimpah-limpah buat kita ya. Semua kita bisa dapat, kita diperbaharui, kemudian kita dijadikan anaknya. Ya, kalau kita tahu ya bahwa kita ini pasti menang ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan ya. Kita tentu nggak ragu-ragu ya di dalam kita menghadapi atau memasuki peperangan di dalam di dunia ini, menghadapi apa saja ya, meskipun kita mungkin banyak masalah di dalam kehidupan kita dan kita banyak kesulitan hidup di dalam dunia ini ya, yang sekarang kita alami ini, saudara, kita tidak perlu khawatir. Tuhan sudah menjamin, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Kita tahu pasti kita menang ya. Saudara, kalau kita renungkan janji-janji Tuhan ini, kita yakin kita pasti menang untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Karena apa, saudara? Dikatakan kita lahir dari Allah dan menjadi anak-anak Allah. Saudara, tahun-tahun ke depan ini mungkin kehidupan tidak semakin mudah ya. Kita tahu kondisi dunia sekarang setelah pandemi, kemudian ada peperangan. Kata Presiden juga ya, jangan harap kita akan bisa menikmati kehidupan yang lebih baik saat-saat sebentar ini gitu ya. Jadi masih lama, masih panjang kesulitan yang dihadapi oleh negara kita, dunia ini, dan tentu juga akan imbasnya kepada kita. Kita tentu tidak akan semakin mudah di dalam kehidupan ke depan ini. Tetapi saudara, janji Tuhan, kita dikuatkan. Kita tidak perlu khawatir karena kita tahu bahwa kita akan menang ya, menghadapi kehidupan dunia ini, dan kemenangan ini bisa menjadi bagian kita. Ya, saudara, bagaimana caranya supaya kita ini bisa memperoleh kemenangan ya? Tadi saudara di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 udah dijelasin ya, bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Ya, dengan iman kita mampu mengalahkan dunia ini. Saudara, dengan iman kita sanggup mengatasi segala sesuatu. Dengan iman kita sanggup menanggung segala sesuatu. Dengan iman kita sanggup mengalahkan dunia ini. Dengan iman kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, saudara, mungkin kita berpikir, tapi saya nggak menang, saya seringkali kalah dan kalah lagi gitu ya. Di dalam menghadapi kesulitan ini, kadang-kadang putus asa, nggak ada harapan, punya pikiran yang jauh lah seperti itu ya, asa nggak ada harapan. Saudara, kalau kita punya pikiran seperti ini, merasa pasrahlah, kita akan kalah gitu ya, mungkin perlu dipertanyakan. Saudara, layakkah kita menyebut diri kita anak Allah? Layakkah ya, saudara, menyebut bahwa saya ini adalah anak Allah? Kalau saudara merasa kalah dan kalah ini, perlu dipertanyakan.
Anak siapa gitu ya, saudara? Karena anak Tuhan, Tuhan menjanjikan anak Tuhan itu selalu menang dan menang. Kalau kita merasa kalah, ya, saudara, mari kita lanjutkan, saudara ya, dengan ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, ya ini digarisbawahi, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Saudara, janji Tuhan tidak akan kita peroleh jika kita termasuk di dalam daftar orang-orang yang seperti disebutkan di dalam ayat yang ke-8 tadi. Ya, tadi udah banyak ya kita sebutkan di dalam ayat 8 ini. Karena apa, saudara? Karena sifat-sifat yang tadi disebutkan itu jelas bukan anak-anak Tuhan. Ya. Kalau punya karakter seperti ayat yang ke-8 tadi dikatakan, itu bukan anak-anak Tuhan. Makanya kalau termasuk yang itu, kita akan kalah dan kalah lagi. Ya, saudara, mungkin saudara berkata, memang kita kan bukan jauh lah dari pembunuh misalnya ya. Tadi ya, disebut apa? Tukang sihir, penyembah berhala, dan yang jelek-jelek tadi ya, seperti itu. Rasanya enggak lah, di kita ini semua enggak ada lah yang seperti karakter seperti itu. Tetapi ada satu, saudara ya, di sini dikatakan, dan juga semua pendusta atau pembohong ya, pendusta pembohong. Di situ dikatakan seperti itu. Rupanya sifat ini masih sering kita temui pada anak-anak Tuhan ya. Padahal sifat itu bukan sifat anak Tuhan, tetapi pendusta atau pembohong ini masih sering kita temui di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Misalnya saja barangkali ya, kalau saudara seorang pembisnis, seorang pedagang, ini contoh saja ya, seringkali ada ucapan-ucapan yang bohong. Bukan saja dalam bisnis bohong, tapi mungkin juga dalam kehidupan kita sehari, kita sering mengatakan dusta. Untuk apa? Menutupi diri, untuk agar orang mempercaya kita, bermacam-macam lah. Pokoknya kita suka bohong. Mungkin alasannya kalau tidak berbohong kan nggak untung, ya gitu ya. Tapi saudara, anak-anak Tuhan harus tetap jujur ya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Saudara, berbohong bagaimanapun adalah sifat iblis ya. Karena kita tahu bahwa pembohong siapa, saudara? Bahwa pembohong adalah iblis. Kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, saudara, sejak awal penciptaan kita tadi sudah dengar ya, sejak pemerintahan manusia ini, iblis ini selalu aja ya, dari awal selalu saja berusaha mendustai manusia, dan ternyata berhasil, saudara ya. Hawa berhasil didustai, Hawa berhasil dibohongi, sehingga apa? Sehingga dia meragukan firman Tuhan. Nah, saudara, ingat ya, kalau kita sering dibohongi oleh dunia ini, kita sering mendengar hoax, kita sering mendengar berita-berita yang
datangnya dari iblis ya yang membohongi kita, seringkali kita jadi ragu-ragu akan firman Tuhan. Oh iya ya, benar nggak sih firman Tuhan seperti ini? Kan kata-kata itu mengatakan begitu gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita sering mendengarkan berita-berita bohong, berita hoax, kita akan jadi sering akan ragu akan firman Tuhan. Karena iblis itu terus saja saudara berusaha untuk membohongi kita. Sampai sekarang saudara, sampai saat ini iblis pun selalu berusaha untuk membohongi kita. Kalau kita suka berbohong, itu menunjukkan bahwa kita bukan anak-anak Tuhan. Ya. Melainkan dikatakan di sini jelas anak iblis ya. Karena kita mau menuruti akan keinginan iblis. Pendusta tidak akan memperoleh bagian di surga. Ya. Jadi saudara, kalau sampai saat ini masih ada yang senang berbohong, kalau sampai ini masih ada yang suka berdusta, cepat-cepatlah bertobat ya. Cepatlah bertobat. Saudara, karena kita kan udah anak Tuhan, kita jangan mau menuruti sifat-sifat iblis. Kalau kita selalu mempertahankan kejujuran dalam hidup kita, kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Dan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi ekonomi kita saat ini, anak Tuhan akan selalu berhasil. Camkanlah ini ya. Jadi selalu berhasil. Bertahan, berjuang gitu. Jangan kita kalah gitu. Jangan mau dibohongi gitu ya oleh iblis. Anak Tuhan selalu berhasil. Keberhasilan dan kemenangan merupakan bagian daripada anak-anak Tuhan. Saudara, mungkin ada pertanyaan ya. Sudahkah kita menempatkan diri kita sebagai anak-anaknya dalam segala perkara di dalam kehidupan kita? Ya. Sudahkah kita menempatkan diri kita menjadi anak-anak Allah? Sudahkah sifat dan sikap kita mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Kemudian sudahkah kata-kata kita, ucapan kita mencerminkan bahwa kita juga adalah anak-anak Allah? Ya. Jawabannya kalau sudah, ya, kalau saudara menjawab sudah, kita boleh yakin ya bahwa bagaimanapun keadaan kita pasti akan menang. Kalau saudara yakin bahwa kita adalah anak-anaknya, yakinlah bahwa kita mampu menghadapi semua ini. Saudara, dalam Alkitab kita menemui banyak sekali janji-janji Tuhan, ribuan janji-janji Tuhan bagi kita. Saudara, kalau kita selalu bergaul erat dengan Tuhan, kita akan mengerti akan janji-janji Tuhan. Kita akan mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan mampu meraihnya. Kita mampu akan memiliki janji-janji Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan akan menjanjikan kemenangan kepada kita atas segala masalah dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena Dia yang terlebih dulu sudah menang atas maut dan kematian. Tuhan sudah menang ya. Jadi kita yakin bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan menang. Kalau kita sungguh-sungguh menempatkan diri kita sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita ya. Jadi kita anak-anaknya, Tuhan menjadi Bapa kita, kita menjadi mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti itu. Jadi saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan ini. Jadi ingat, apapun yang menjadi pergumulan kita dan seberapa besar pun kesulitan kita tetap akan keluar sebagai pemenang. Saudara percaya semua ini? Amin. Saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
Hari ini kami diingatkan ketika kami menghadapi kehidupan yang sungguh sulit di dalam hidup kami saat-saat ini. Tapi kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami memegang otoritas Tuhan. Kami memegang kuasa Tuhan. Kami mampu untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan ini. Dan kami yakin kami menjadi pemenang. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, dan Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri semuanya ini. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Biarlah kami mau mengimani semua ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan bagi kami sekalian. Makasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang Bapak Yohanes untuk menutup kebaktian kita. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Hari ini dalam suasana yang baik, yang indah, kita bisa bersama-sama kembali beribadat secara terbuka. Mohon supaya Tuhan sendiri akan memberkati dan menyempurnakan semua apa yang sudah kita lakukan. Sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan melindungi kita? Percaya? Amin. Amin. Saya yakin Tuhan memimpin, memelihara, melindungi. Karena Dia sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi saudara-saudara banyak berdoa. Kemana saudara pergi, saudara bekerja, melakukan pekerjaan saudara, berdoa minta pimpinan Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang ada di luar ini. Ya, tetapi bersama dengan Tuhan kita yakin kita akan aman, terpelihara dengan baik. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang tidak berubah. Allah yang sampai sekarang, dulu sampai sekarang itu tetap selama-lamanya. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami, umat-Mu yang sungguh percaya kepada Tuhan. Berupa kesempatan yang indah untuk kami bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan secara terbuka. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan dan sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan supaya semuanya bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini.
anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik yang memimpin pujian, yang bermain musik, dan seluruh jemaat yang hadir. Tuhan berkati. Supaya kami keluar dari tempat ini tidak dengan hati yang kosong, tetapi senantiasa ya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa mohon senantiasa pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi umat-Mu ya Tuhan, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi dalam melakukan tugas tanggung jawab dan kehidupan kita. Pimpin, pelihara, lindungi senantiasa supaya kami bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang indah. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak berubah. Dia Maha Kuasa. Berada dalam perlindungan Tuhan, kami akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang sudah dalam usia lanjut dan tidak sempat lagi beribadat kepada Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka di masa tuanya, memberkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tuanya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih ya Tuhan. Dan yang sakit Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan pimpin seluruh jemaat-Mu pribadi demi pribadi, pengerja-pengerja-Mu. Saat mereka berada di jalan menuju pulang ke rumah mereka masing-masing, lindungi dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan dan orang-orang berniat jahat. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus mencari nafkah, bekerja atau berusaha ya Tuhan, tetap memelihara, memberkati supaya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.